Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah sepantasnya manusia mengawali setiap perbuatan dengan menebarkan kasih dan sayang. Saudara, ini Mr. Analisis dalam konten satu untuk semua, semua untuk satu. Saudaraku beriman, di konten sebelumnya Mr. Analisis sudah mencoba meluruskan kekeliruan manusia selama ini memahami apa itu agama. Edisi kali ini Mr. Analisis akan mencoba lagi meluruskan kekeliruan memahami apa itu kafir. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kaf, fa, dan ra, yang arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Secara istilah kafir adalah terhalang dari petunjuk Allah. Saudaraku beriman, banyak ayat yang disinggung dalam Al-Quran tentang sifat perilaku kafir. Namun, Mr. Analisis hanya mengutip dua ayat berikut ini. Surat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya, orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Saudaraku beriman, apa yang membuat iblis dikategorikan sebagai golongan kafir? Padahal iblis juga mengakui bahwa Tuhan itu satu, Allah itu esa. Jawabannya, iblis terhalang atau tertutup melihat kebenaran dan keberadaan ruh ilahi yang ada dalam diri Adam. Saudaraku beriman, ada satu kisah yang menarik yang Mr. Analisis ingin sampaikan di sini. Sebab menurut Mr. Analisis, cerita ini sangat patut untuk dijadikan inspirasi manusia dalam menjalani hidup agar terbebas dari belenggu kekafiran. Cerita ini dikisahkan seorang teman. Beliau adalah Erizeli Jelibabo. Ini hanya nama samaran. Kisah ini fakta sebab beliau sendirilah pelakunya. Suatu ketika Eri mampir di sebuah rumah makan. Entah karena apa, beliau tiba-tiba saja mengajak seorang wanita setengah baya untuk ikut makan bersamanya yang ada di sekitar warung tersebut. Wanita tersebut awalnya ragu sebab dia tak mengenal siapa itu Eri. Namun karena ajakan Eri nampak tak ada pamrih, wanita itu pun bersedia menemani Eri makan. Dan saat itulah wanita bercerita bagaimana ia ada di sekitar rumah makan ini. Ia baru saja menolong seseorang yang tabrak lari
untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil taksi. Ia menggunakan uang hasil jualan kue di etalase seberang jalan. Harusnya uang tersebut beli mie bungkus untuk anak-anaknya. Ia bercerita bagaimana dia sekarang merangkap status baik sebagai bapak sekaligus sebagai ibu anak-anaknya. Sebab dia ditinggal mati oleh suaminya. Mendengar cerita wanita tersebut, Eri hanya bisa berkata, "Sabar ya, Bu. Tuhan, hari ini aku menyaksikan anak manusia dia telah berkorban untuk berbuat baik. Sementara kedua anaknya kelaparan. Tapi dia tidak menyesal. Mungkin saat dia berbuat baik, dia hanya ingat kepadamu ya Tuhan. Kini dia di hadapanku. Kalau aku tidak bisa membaca pesanmu dari peristiwa yang dialami wanita ini, rasanya aku tidak pantas menyembahmu." Itulah kata Eri dalam hati. Singkat cerita, setelah semuanya sudah selesai, Eri mengantar ibu dan anak-anaknya pulang, sembari menyodorkan uang, lalu berkata, "Ini bekal untuk hidup bertahan. Ambil." Wanita tersebut hanya bisa terkejut, sebab jumlahnya bukanlah uang sedikit. Lalu sambil terisak dan menangis, wanita ini berkata, "Kenapa Tuhan begitu baik dan menolong saya, padahal Bapak ini belum mengenal saya?" Eri pun menjawab, "Apa ibu juga mengenal orang yang korban tertabrak lari itu?" Saudaraku beriman, saya ingin mengulangi dialog ini. Sebab dialog inilah kunci bagaimana menghadapi kehidupan agar manusia tidak terbelenggu dengan sifat kekafiran. Saya ulangi, ketika saudara Eri memberikan uang itu, maka berkatalah wanita tersebut, "Kenapa Bapak begitu baik terhadap saya, padahal Bapak belum mengenal saya?" Jawaban Eri, "Apakah ibu juga mengenal orang yang korban tertabrak lari itu?" Saudaraku beriman, cerita kisah dua anak manusia ini adalah tergambar bahwa mereka sudah pasti bukanlah seorang kafir, sebab mereka mampu melakukan pertolongan tanpa ada lagi terhalang atau tertutup oleh identitas ataupun status. Saudaraku beriman, jadi Mr. Analisis menyimpulkan kafir itu adalah sifat atau perilaku. Saya Artman Andi Hasid, sampai jumpa di konten-konten berikutnya bersama Mr. Analisis meluruskan yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.